Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Mendengar apa yang kita ketahui, perkenalkan nama saya Taylor Ramadhani yang 2023 11/461. Ini saya akan menjelaskan tentang hasil resume jurnal saya. Jadi di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK dalam Pendidikan. Berikut hasil resume jurnal saya. Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK dalam Pendidikan. Yang pertama adalah pengertian IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan mendukung terciptanya teknologi-teknologi baru. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi kehidupan ini dan tidak bisa dihindari, karena IPTEK memberikan banyak manfaat dan mempermudah pekerjaan. Yang kedua ini ada media teknologi pembelajaran. Media teknologi pembelajaran adalah alat fisik yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan pesan kepada siswa. Media ini dapat berupa alat bantu seperti LCD atau layar TV yang digunakan sebagai papan tulis virtual, serta aplikasi dan platform seperti Google Classroom dan Zoom. Ada juga seperti Microsoft Teams kayak gitu. Nah, penggunaan media teknologi ini memungkinkan pembelajaran dilakukan secara online dan memperluas akses siswa terhadap informasi seperti kemarin tahun kemarin kan ada corona. Nah, seperti itu kan kita harus daring kan. Jadi media teknologi pembelajaran ini sangat membantu. Nah, apa sih peran teknologi dalam pendidikan? Perkembangan IPTEK telah memunculkan media teknologi pembelajaran yang memudahkan proses pembelajaran. Media merupakan alat fisik yang dapat mendorong siswa untuk belajar melalui penyajian pesan. Dalam era globalisasi, teknologi digital digunakan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran, baik sebagai alat informasi maupun sebagai sarana pembelajaran. Nah, pembelajaran dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, pendidikan harus mencapai 4 pilar pembelajaran, yaitu yang pertama adalah learning to know atau menguasai pengetahuan, learning to do atau menguasai keterampilan, learning to be mengembangkan diri, and learning to live together atau hidup bermasyarakat. Guru perlu memiliki kemampuan dalam menguasai dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Dengan perkembangan penggunaan TIK, proses pembelajaran tidak hanya terbatas di sekolah, tapi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui jaringan internet. Kan biasanya kayak mahasiswi gitu, kalau dosennya berhalangan kan biasanya online aja gitu. Kalau MK kan bisa pakai Sunan. Nah, Sunan itu mempermudah banget gitu bagi mahasiswa pas waktu online, terus kayak share-share materi itu kan mempermudah. Terus pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Apa sih ICT itu? ICT atau Information and Communication Technologies merupakan pembelajaran yang berbasis komputer dan multimedia. Pemanfaatan ICT dan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, sebagai media atau alat bantu, sebagai sumber informasi, dan sebagai alat komunikasi. Nah, ini mempunyai manfaat dan dampak negatif. Manfaat dan dampak negatif penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, manfaatnya itu memperluas akses siswa terhadap informasi, mempermudah proses pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, kan kita kan biasanya kesulitan cari referensi, cari kayak referensi jawaban-jawaban gitu. Nah, ini tuh sangat memudahkan kita untuk mencari referensi jawaban gitu. Jadi IPTEK itu nggak ada
manfaatnya dan ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu seperti plagiarisme. Jadi kayak mahasiswa itu tinggal copy aja gitu. Nggak, ya tinggal diplagiat gitu, di copy. Jadi kebanyakan plagiarisme. Terus pelanggaran privasi, penggunaan teknologi untuk tujuan yang tidak baik, dan membuat siswa malas belajar. Jadi kesimpulannya, iptek adalah awal dari kesuksesan bangsa, karena bisa menciptakan sesuatu hal yang baru yang sebelumnya tidak bisa terjadi, dapat terjadi. Semenjak berkembangnya penggunaan iptek dapat mempermudah segala hal, terutama di bidang pendidikan, yang mana biasanya sekolah tatap muka, namun karena adanya teknologi dapat dilakukan dari rumah. Semua itu dapat dilakukan dengan menggunakan internet melalui media seperti Google Classroom, Zoom, dan lainnya. Terkadang manusia berpikir bahwa teknologi itu adalah penghancur, namun itu kembali kepada diri manusia karena yang menjalankan teknologi itu sendiri adalah manusia. Dampak positif teknologi dalam pendidikan salah satunya mempermudah proses pembelajaran dimanapun dan kapan saja. Sedangkan dampak negatif yang timbul dalam penyalahgunaan iptek yaitu menggunakan teknologi untuk melakukan sesuatu yang tidak penting atau tidak berguna, dan juga mengakibatkan siswa malas belajar. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.